Terima kasih Pak Marianto atas waktu yang diberikan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak PLT Kabupaten Cabdin dan Bapak Kasih, Kasubag TU dan rekan-rekan kepala sekolah Pakakurikulum SMA SMK Cabdin 10 yang kali ini hadir dalam rangka koordinasi persiapan PTM dan simulasi. Mohon izin Bapak Ibu yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama tentu berkaitan dengan pelaksanaan PTM atau simulasi ini. Tadi Pak Marianto sudah menjelaskan panjang lebar dan saya kira semuanya sudah tertulis di SE itu sehingga sekolah hendaknya bisa menerjemahkan dengan tepat, merealisasikan apa yang tertulis pada SE itu sehingga menjadi acuan yang bisa dipedomani dalam kegiatan PTM. Dan yang kedua, barangkali juga tadi yang disampaikan Pak Marianto, bagi sekolah yang mungkin belum koordinasi dengan Satgas Kecamatan ya, ada baiknya bisa langsung datang begitu ke Pak Camat atau ke Puskesmas atau yang lain dalam rangka untuk memberitahukan, tentu di samping surat resmi begitu. Nah, harapannya nanti tim dari Satgas Kecamatan bisa melihat langsung ke sekolah Bapak Ibu sehingga memastikan sekolah panjangnya sudah siap, layak untuk simulasi ataupun PTM itu. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan ini Pak Ibu, ini budaya sekolah ya. Nah, di budaya sekolah yang perlu kita kembangkan tentu penerapan atau implementasi prokes dalam lingkungan satuan pendidikan ini. Nah, prokes ini bagaimana kita tahu kan sudah lama kita kenal, tetapi dalam tataran implementasinya mungkin masih banyak varian-varian yang kita temukan. Nah, oleh karena itu khususnya apalagi di sekolah yang mau simulasi ini harus betul-betul menerapkan itu dengan baik. Dengan satu harapan, satu target, nanti tidak muncul klaster baru di sekolah Bapak Ibu. Nah, ini satu hal yang harus kita hindari. Nah, untuk itu butuh kerjasama, sinergi dari tim Satgas tingkat sekolah ya. Mungkin nanti harus proaktif mengingatkan kalau ada yang berkerumun, ada yang bermasker tidak betul dan sebagainya. Ini yang perlu dicermati agar kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan tidak terjadi. Jadi intinya Satgas sekolah itu bisa betul-betul berperan aktif dalam mengamankan jalannya simulasi PTM ini. Mudah-mudahan dengan cara begitu nanti bisa semuanya lebih aman ya, lebih aman. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ini tentu kita tidak berpikir hanya anak-anak itu bisa datang sekolah gitu. Tapi di sana kan ada pembelajarannya ya. Ada pembelajarannya, ada proses pembelajarannya, di mana sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Nah, ini tentu menjadi bagian pemikiran dari teman-teman kurikulum, bagaimana kita menyiasati atau melaksanakan bagaimana strategi kita begitu, melaksanakan PTM di masa pandemi COVID yang mungkin ada atau bisa dilakukan di sekolah itu. Mungkin saya ingin menyampaikan beberapa model saja Bapak Ibu. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Ini saya tidak bisa share screen ya. Pak Ruli tolong dikasih fasilitas itu Pak Heri. Ya. Sebentar saya mau share screen ya. Jadi intinya begini Bapak Ibu, sambil menunggu bisa share screen Bapak Ibu karena hostnya belum membuka. Kita tentu berpikir bahwa anak tidak hanya datang sekolah gitu. Tetapi kita harus memberi makna atau memberi pembelajaran yang kira-kira mungkin dapat dilakukan ya dalam tempo yang hanya 30 menit kali 4 gitu ya, 2 jam itu. Nah, bagaimana strateginya itu? Ya kita harus berpikir bagaimana kita akan merancang PTM pada saat masa pandemi itu.
dalam waktu yang singkat itu. Nah, teman-teman kurikulum harapannya bisa betul-betul merancang itu dengan baik, sehingga kebermaknaan datang ke sekolah sebagai kegiatan PTM itu, satu sisi kita tentu mengedepankan kesehatan itu dengan prokesnya, di sisi lain juga tentang pembelajarannya itu. Target kurikulum tentu tidak bisa kita harapan seperti ketika masa normal dulu ya. Tapi karena ini masa pandemi ya, yang penting ada pembelajaran. Ya. Target-target tidak terlalu muluk itu. Ibu tidak bisa strategi, jadi mungkin saya jelaskan saja secara singkat. Ibu. Jadi yang pertama ini kita bisa menggunakan strategi ya, tatap muka, kombinasi tatap muka virtual secara bersamaan, Ibu ya. Jadi kombinasi tatap muka dan virtual daring secara bersamaan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa begitu? Langkahnya kita perencanaan tentu menyusun jadwal pembelajaran otomatis ya. Kemudian kita bisa membagi siswa dalam kelas itu menjadi kelompok ya, AB misalnya, dengan komposisi masing-masing 50%. Nah, kemudian nanti ada surat persetujuan dari orang tua bagi siswa yang mengikuti PTM di sekolah itu. Itu wajib hukumnya ya. Kemudian menyiapkan ruang belajar sesuai dengan peserta didik yang dengan mengikuti aturan PTM itu. Akan ada itu. Jadi di SE sudah ada itu. Kemudian mengatur tempat duduk, jaraknya 1,5 meter misalnya, itu juga ada di instrumen atau SE tadi. Kemudian menyiapkan alat media untuk melaksanakan virtual dari ruang kelas yang digunakan PTM itu. Bagaimana pelaksanaannya Bapak Ibu? Untuk model ini, model kombinasi tatap muka dan virtual daring secara bersamaan, caranya begini Bapak Ibu. Yang pertama, tenaga pendidik atau guru ini melayani secara bersamaan ya, secara bersamaan. Artinya mengajar satu kali untuk dua kelompok A dan B tadi. Nah, kelompok A yang belajar di sekolah misalnya. Nah, kelompok B yang belajar di rumah ini menggunakan pembelajaran virtual daring. Ya, platform yang digunakan bisa Zoom, bisa Teams, bisa Google Meet dan sebagainya. Kemudian pada hari berikutnya atau minggu berikutnya nanti bisa dibalik ya. Ya. Tapi ini karena mungkin PTM simulasi mungkin belum bisa jalan ini. Ya, karena mungkin yang tetap di rumah, yang di sekolah itu. Nah, peserta didik yang mengikuti pembelajaran di sekolah tentu langsung bertatap muka dengan guru. Nah, yang di rumah itu berarti tadi menggunakan Zoom atau Teams atau Google Meet. Jadi dalam satu saat itu guru atau pendidik itu hanya cukup mengajar satu kali. Nah, ini kadang-kadang kan keluarnya saya harus mengajar materi yang sama 2 kali begitu. Nah, ini kita melayani anak yang di rumah dan anak yang di sekolah. Nah, tentu kesiapan SDM teman-teman guru dan sarpras ini menjadi penting di sini. Ya, ini hanya sebagai alternatif. Jadi intinya satu waktu guru mengajar di kelas, kemudian siswa yang 50% lagi di rumah dalam saat yang sama dengan materi yang sama gitu. Itu cara yang pertama itu atau model pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa juga menggunakan kombinasi tatap muka ya. Kombinasi tatap muka ini dan siaran langsung dalam waktu bersamaan. Kalau perencanaan tadi sama dengan tadi, jadi ada jadwal, ada bagi kelas 2 AB 50% dan sebagainya, termasuk izin, termasuk penataan tempat dan sebagainya. Hanya bedanya dengan pertama tadi, di sini nanti guru melayani secara bersamaan. Kelompok A melaksanakan PTM di sekolah, nah kelompok B mendapatkan pembelajaran secara langsung menggunakan platform media interaktif seperti YouTube misalnya, atau Instagram dan lain-lain itu.
Nah, kalau minggu berikutnya bisa dibalik, kalau yang A tadi di sekolah, kelompok B di rumah bisa dibalik. Jadi yang di rumah tadi di sekolah dan seterusnya. Nah, pada cara ini, siswa yang mengikuti pembelajaran melalui siaran langsung dapat berinteraksi secara terbatas ya, dengan pendidik atau sesama peserta didik melalui pengiriman pesan. Jadi hanya mungkin chatting saja. Ya kan, kita kan sering itu kalau mengikuti Vicon ada yang di YouTube, kemudian kita sering menuliskan ya si Anu hadir begitu, misalnya gitu kan begitu. Nah, itu berarti jadi bedanya kalau yang moda pertama itu bisa interaktif langsung karena menggunakan platform seperti Zoom, Teams atau Google Meet. Kemudian kalau yang kedua ini menggunakan YouTube misalnya atau FB atau Instagram. Sekali lagi ini pun tergantung pada kesiapan Sarpras dan kesiapan sekolah itu. Kemudian yang berikutnya ini juga ada cara kombinasi tatap muka dan daring asinkronus. Materi sama tetapi tidak interaktif. Jadi materi sama tidak interaktif. Perencanaan sama Bapak Ibu. Kemudian pelaksanaannya begini, tenaga pendidik atau guru melayani secara bersamaan. Kelompok A melaksanakan PTM di sekolah, kelompok B mendapatkan pembelajaran daring asinkronus dengan menggunakan LMS, Learning Management System. Nanti pada layanan berikutnya nanti bisa diganti. Kalau yang A misalnya PTM di satuan pendidikan, B menggunakan LMS, nanti minggu berikutnya dibalik saja itu, biar adil gitu. Nah, kemudian yang berikutnya siswa yang mengikuti pembelajaran secara daring asinkronus dapat berinteraksi secara terbatas dengan pendidik atau sama pendidik melalui fasilitas pesan dalam platform LMS yang digunakan. Itu kan terbatas, mungkin hanya chattingan saja itu. Ya. Tetapi intinya kelompok A dan B ini memperoleh materi pembelajaran yang sama dalam waktu yang sama. Jadi mungkin hari ini saya sampaikan 3 dulu Bapak Ibu. Ini sebenarnya banyak alternatif yang bisa dijadikan pilihan ya. Ya. Pilihan yang mungkin paling mungkin ya kalau kita harus berintrospeksi dulu terhadap kelengkapan Sarpras dan juga fasilitas sekolah yang mendukung tadi. Jadi kalau misalnya yang pertama tadi Zoom misalnya atau Google Meet atau Teams ini ya tentu harus ada fasilitas itu. Tinggal nanti teman-teman guru bisa disiapkan atau menyiapkan segala sesuatunya. Nah konsep ini mestinya menjadi strategi yang dikembangkan oleh teman-teman kurikulumnya. Kalau di SMA beberapa sekolah yang saya tahu sudah mulai mencoba begitu, misalnya yang pola pertama tadi, saat separuh di sekolah, separuh menggunakan Zoom di rumah mengikuti pembelajaran yang sama. Jadi kelompok A, kelompok B atau separuh tadi memperoleh materi yang sama dalam waktu yang sama itu. Karena keluarnya sering guru itu mengeluh karena saya harus ngajar 2 kali Pak, ini materinya sama ini. Nah, ini yang menjadi beban. Nah, kita pakai cara-cara seperti itu. Jadi kemudian kalau cara yang kedua tadi saya tegaskan itu juga waktu sama, materi sama, hanya bedanya tadi menggunakan YouTube yang interaksinya yang di rumah dengan yang di sekolah atau dengan guru itu mungkin tidak seperti yang pola pertama. Kemudian yang ketiga menggunakan LMS, saya tahu beberapa sekolah sudah mengembangkan ini dan itu bisa dipakai. Ada banyak cara sebenarnya Bapak Ibu, ada model tatap muka 2 shift, kemudian ada tatap muka dengan 1 shift per tingkatan kelas dan sebagainya. Itu mungkin nanti bisa kita diskusikan. Tapi intinya begini Bapak Ibu, apapun nanti model apa acara yang digunakan oleh sekolah panjenengan, tentu kita harus berpikir bahwa kesiapan Sarpras dan kesiapan itu menjadi faktor utama. Kemudian yang kedua tentu desain dari kegiatan ini
teman-teman kurikulum harus mengkaji betul ya segala sesuatunya dari kurikulumnya, mungkin SKKD yang esensial dan sebagainya yang kira-kira bisa dikembangkan itu. Dan yang penting lagi kelihatannya dengan moda PJJ ini, pembelajaran jarak jauh dan juga PTM ini, itu budaya literasi memang harus dikembangkan. Jadi nanti mohon dari teman-teman sekolah ini harus betul-betul menggiring siswa atau kita agar mengembangkan budaya literasi itu. Nah, kemarin mungkin kita sudah merasakan betapa sulitnya barangkali ketika ada KM literasi, literasi membaca dan literasi matematik, numerasi. Itu untuk siswa tingkatan kelas 11 itu aja seperti soalnya ya. Nah, ini menjadi catatan kita. Kenapa tahun ini hanya 2 macam saja literasi itu? Karena itu sebagai kompetensi dasar yang harus dikuasai, membaca dan berhitung. Dulu calistung itu. Agar anak bisa berkontribusi dengan baik di masyarakat, memang 2 hal itu menjadi penting. Nah, mungkin tahun depan, mungkin ya ini akan dikembangkan dengan literasi yang lain, ada digital dan sebagainya. Sementara yang ada survei karakter ini dengan kaitan dengan profil pelajar Pancasila, kemudian SLB, bukan SLB-nya Bu Irma ini, survei lingkungan belajar itu terkait dengan lingkungan sekolah, bagaimana bisa membackup proses pembelajaran yang baik. Nah, konon nanti hasil AN itu kan kembali ke sekolah Bapak Ibu sebagai bahan evaluasi diri untuk peningkatan mutu pendidikan di sekolah panjenengan. Nah, sasarannya kelihatannya pada proses pembelajaran. Itu berarti kaitannya dengan kompetensi guru. Itu berarti kaitannya dengan tugas pokok fungsi guru. Nah, kelihatannya nanti ketika guru itu terampil dalam mengajar dan piawai dalam menyampaikan pembelajaran itu, nanti hasilnya akan baik pada mutu lulusannya begitu. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu di masa pandemi ini, pembelajaran yang sering kita terima atau kita dapat info dari lapangan itu, saya sedikit sampaikan Bapak Ibu, mungkin beberapa menit saja, bahwa PJJ itu dianggap tidak maksimal ya. Karena apa? Karena kita terbiasa tidak menggunakan pembelajaran model ini. Dan bahkan dulu waktu kita kuliah pun tidak pernah disiapkan mengajar masa pandemi itu. Sehingga ini mau tidak mau kita harus berimprovisasi. Nah, tidak maksimal itu karena apa? Siswa merasa lebih senang kalau bertemu langsung dengan guru. Jadi guru memang tidak ada duanya dan tidak tergantikan. Nah, ini saatnya paling bagus ketika PTM kita mencoba hadir di tengah-tengah mereka dengan para siswa dengan kebermaknaan yang tinggi ini. Kemudian memang ada kendala seperti masalah internet, jaringan, listrik dan sebagainya yang menjadi ini. Dan keluhan lain yang sering muncul tentang beban tugas. Di beberapa sekolah itu banyak siswa yang mengeluh karena siswa merasa terbebani dengan PR yang terlalu banyak ya. Jadi PR terlalu banyak. Kita bayangkan kalau semua guru memberi PR jumlahnya banyak ini, anak tidak sempat bermain untuk refreshing dan sebagainya, sehingga fokus pada mengerjakan PR. Pertanyaan apa tidak boleh ada PR? Jawabnya boleh-boleh saja. Yang penting sesuai dengan keperluannya, representasinya jelas gitu. Jadi tidak semuanya harus pakai PR. Nah, kemudian yang lain juga banyak sebenarnya Bapak Ibu mengkaji tentang kelemahan-kelemahan PJJ. Nah, harapannya sekolah yang hari ini diputuskan untuk diizinkan simulasi PTM mulai minggu depan itu bisa menyiapkan betul PTM itu dengan baik. Nah, tadi sudah saya beri gambaran beberapa cara yang bisa kita kembangkan. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan secara sekilas dengan waktu yang terbatas, dan insya Allah mudah-mudahan di lain waktu bisa kita diskusikan lebih panjang lebar. Makasih Pak Marianto, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.